Kisah Unuk Putri Adam, yang disebut-sebut sebagai pionir seks bebas dan hamil di luar nikah. Unuk dikisahkan mempunyai anak haram yang amat kontroversial kisahnya. Bagaimana tidak, selain bertubuh mega raksasa, sang putra hidup ribuan tahun, yakni sampai pada era Nabi Musa alaihi salam. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak video ini sampai akhir. Tak sedikit ahli tafsir yang menyatakan bahwa kisah putra Unuk yang bernama Auj adalah kisah dusta. Cerita bohong yang tidak ada asalnya, sanggah Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Al-Bidayah wal Nihayah. Kisah Unuk memang menarik dan mirip dongeng, banyak keanehan-keanehan di dalamnya. Dan ulama tafsir perlu mengkritisi kisah ini karena dianggap sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mari kita tengok kisah yang kontroversial itu. Jumlah putra dan putri, pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa memang lumayan banyak. Konon, Siti Hawa hamil sebanyak 120 kali, dan setiap kehamilan melahirkan anak kembar dua, laki-laki dan perempuan. Maknanya, jumlah anak Nabi Adam adalah 240 orang. Hal tersebut diriwayatkan Ibnu Tabari dalam Tarihu At-Tabari. Soal jumlah putra-putri Nabi Adam ini, memang ada banyak riwayat yang berbeda. Imam Ibnu Jarir dalam kitab tarikhnya, yang diriwayatkan dari beberapa perawi menyebutkan, bahwa putra-putri Hawa dengan Adam tidak sebanyak itu. Hawa melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran. Atsar ini, juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sama. Beberapa ulama pun menjelaskan, pada setiap kelahirannya 2 anak kembar, 1 orang putra dan 1 orang putri. Anak pertama mereka adalah Qabil dan Iklimah, sedangkan anak terakhirnya bernama Abdul Mughits dan Amatul Mughits. Lahir tunggal. Hanya saja, dalam kisah Unuk yang lain lagi diriwayatkan, bahwa ada satu-satunya turunan Nabi Adam alaihi salam yang lahir tunggal. Dia adalah Unuk. Dia memiliki ciri yang unik yakni dengan 2 kepala, sebagaimana kepalanya terdapat pada masing-masing bahu, yakni kiri dan kanan. Kemudian ciri berikutnya memiliki 20 jari tangan, yakni telapak tangan masing-masing 10 jari. Dan, memiliki kuku yang panjang dan melengkung. Diriwayatkan, Hawa dengan jiwa keibuannya, tetap merawat Unuk hingga si anak dewasa, hingga terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yakni Qabil membunuh Habil. Atas peristiwa tersebut, Qabil meninggalkan gunung dan menempati sebuah lembah. Maka terpisahlah, kedua kelompok anak Adam dengan balada yang berbeda. Kelompok yang beriman bersama Adam dan Hawa menempati puncak gunung. Sementara Qabil dan keturunannya menempati lembah. Hawa tetap memperlakukan anaknya dengan cara yang sama, merawatnya agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi ciri keturunannya yang mendiami puncak, sementara yang senang melanggar perintah Allah menempati lembah. Saat berangkat dewasa, Unuk bergabung dengan Qabil. Ini terjadi setelah Nabi Adam alaihi salam wafat. Beberapa sejarawan menyebutkan, bahwa sebelum meninggal dunia, Adam merasakan hidup bersama anak, cucu, cicit, dan seterusnya hingga berjumlah 40.000 orang. Ketika Nabi Adam wafat, seluruh keturunan Adam menangis selama 7 hari 7 malam karena duka. Melihat hal tersebut, maka setan pun menggoda mereka. Setan merayu anak-anak Adam yang ada di lembah, sebab perangai anak Adam di lembah tersebut, mudah tergoda oleh setan. Iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik, maka dari sinilah awal mula musik, yang berupa seruling. Dan suara suling tersebut terdengar sangat jauh, hingga ke puncak. Mereka, yang sedang berduka tiba-tiba menjadi heran, dengan suara aneh tersebut yang mendayu-dayu, dan sesekali dengan suara yang menyayat jiwa mereka. Mereka yang ada di gunung terperanjat, namun mereka tetap bisa mengontrol diri. Kecuali, Unuk binti Adam. Dengan hati bergejolak, ia meninggalkan puncak dan menuju lembah untuk bergabung bersama Qabil dan saudaranya yang lain, menikmati musik dan tarian. Di lembah itu, Unuk berjumpa dengan banyak lelaki, dan Unuk pun kecanduan seks bebas, hingga banyak lelaki menggaulinya. Setiap bertemu laki-laki, maka dia pun pasti melakukan hubungan intim, yang tanpa disadari membuat dirinya hamil, dan tanpa tahu siapa ayah dari anak yang ia kandung itu. Sejatinya, Unuk tidaklah cantik. Bahkan bisa dibilang, buruk rupa sehingga mustahil ada lelaki suka padanya.
Namun, Unuk punya ilmu sihir yang membuat lelaki terpedaya kepadanya. Ia bisa menaklukkan tiap lelaki yang dikehendakinya. Unuk akhirnya melahirkan anak lelaki bernama Waj alias Auj, alias Waj, atau sebut saja Auj bin Unuk. Dan bernasabnya dengan ibu, karena tidak mereka ketahui siapa ayahnya. Siti Hawa sedih atas lelakuan putrinya itu. Maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi. Kemudian, Allah pun mengutus singa yang sangat besar, yang melebihi ukuran seekor gajah. Singa itu kemudian menyerang Unuk hingga merusak seluruh badannya, dan inilah kematian pertama oleh binatang. Auj bin Unuk membantu Nabi Nuh. Unuk kemudian mati setelah setahun melahirkan Auj. Selanjutnya Auj tumbuh menjadi orang yang sangat besar tubuhnya, yang memiliki tinggi hingga mencapai 600 siku orang dahulu, yaitu sama dengan 1,5 siku orang sekarang, dan lebar tubuhnya pun juga seukuran itu. Sampai-sampai ada sebuah riwayat, ketika angin topan datang, angin tersebut tingginya tidak melebihi lutut Auj. Apabila dia duduk di atas sebuah gunung, dan dia dapat mengulurkan tangannya hingga ke dalam laut untuk mengambil ikan. Dan kemudian memanggangnya di matahari. Dan apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung, dia mengencingi mereka sehingga mereka tenggelam dalam air kencingnya. Menurut sebuah riwayat, Auj menguasai sebuah penduduk kampung. Diriwayatkan pula, bahwa Auj bin Unuk hidup berumur 4.500 tahun, dan dia masih hidup hingga zaman Nabi Musa. Diriwayatkan, pada era Nabi Nuh, Auj bin Unuk berjasa membantu sang Nabi, mengangkut kayu-kayu besar untuk membuat kapal. Dikisahkan, Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam pergi ke Kufah, untuk mengangkut pohon said. Akan tetapi, Nabi Nuh bingung bagaimana cara untuk mengangkutnya. Maka, Allah memberi wahyu kepadanya bahwa Auj bin Unuk bisa memikulnya. Setelah Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh, bahwa yang mampu memikul kayu itu, adalah Auj dari Kufah ke Tanah Hira, suatu perkampungan yang dekat dengan Baghdad. Maka, Nabi Nuh mendatangi Auj dan memintanya memikulkan kayu tersebut untuknya. Auj berkata, "Aku tidak akan memikulnya, kecuali engkau mengenyangkanku dengan roti." Kebetulan, pada waktu itu Nabi Nuh membawa 3 roti dari kacang. Dia memberikan selembar roti itu kepada Auj dan berkata, "Makanlah roti itu." Melihat itu, Auj pun tertawa dan berkata, "Seandainya roti ini sebesar gunung itu, ia tidak akan membuatku kenyang, apalagi roti ini hanya selembar saja." Mendengar ucapan Auj, Nabi Nuh memotong selembar roti itu dan memberikan kepadanya dan berkata, "Bacalah Bismillahirrohmanirrohim, kemudian makan potongan roti ini." Auj pun memakannya, dan kemudian dia diberi lembaran roti yang kedua. Pada lembaran roti yang kedua baru setengah, Auj pun telah merasa kenyang dan tidak sanggup memakan apapun lagi. Setelah memakan roti itu, Auj akhirnya membawa semua kayu tersebut, dari Kufah menuju Hira dalam sekali pemberangkatan. Auj bin Unuk pada era Nabi Musa. Tatkala Nabi Nuh merampungkan untuk membuat bahtera, yang akan memuat para manusia dan hewan dari bencana banjir yang sangat besar, maka Auj pun juga memohon kepada Nabi Nuh agar ia diberi tempat dalam bahtera tersebut. Akan tetapi, Nabi Nuh menolak keinginannya itu. Dan pada saat banjir itu melanda seluruh dunia, ketinggian air itu tidak mencapai lutut Auj bin Unuk, dan Auj pun hidup hingga masa Nabi Musa alaihi salam. Singkat cerita, Auj bin Unuk membenci Nabi Musa, dan ingin membunuhnya. Dia menghampiri tentara Musa untuk mengetahui jumlah mereka. Dan, dia dapatkan mereka hanya sekumpulan orang dalam satu farsah, atau ukuran jarak, sepanjang lebih kurang 8 km. Lalu, dia pergi ke sebuah gunung dan kemudian mencabut gunung itu dari bumi. Kemudian, gunung itu dibawa di atas kepalanya, dan datang untuk menimpakannya ke tentara Nabi Musa. Pada saat itu, Allah mengutus burung hudhud yang paruhnya diciptakan dari besi. Burung hudhud itu turun di atas batu tersebut dan mulailah mematukinya hingga membuatnya berlubang, lalu ia turun ke pundak Auj, dan kemudian masuk ke dalam mantelnya hingga Auj tidak bisa bergerak. Ketika Nabi Musa melihat kejadian itu, dia pun langsung menghampiri, melompat, dan memukul dengan tongkat miliknya yang panjangnya sekitar 10 siku. Akan tetapi, pukulannya itu pun hanya mampu mengenai sampai ke betis Auj saja. Lalu kemudian, setelah Musa memukulnya, Auj tersungkur dan kemudian meninggal, serta terlempar di lapangan kosong seperti gunung yang besar. Diriwayatkan bahwa di negeri Tatar atau Tartares, terdapat sungai yang bernama Athoi.
Di sana terdapat jembatan lengkung yang besar. Konon, jembatan tersebut berasal dari tulang Auj bin Unuk, dan merupakan salah satu dari keajaiban dunia. Kisah dusta. Syekh Hamid Ahmad At-Thohir Al-Bashuni, dalam bukunya berjudul Syohih Kasyasil Quran dan diterjemahkan menjadi Kisah-Kisah dalam Al-Quran, oleh Muhyiddin Masrida dan Muhammad Khalid Al-Syarih menyebutkan, Auj bin Unuk termasuk kisah dusta. Auj bin Unuk, sebagaimana disebut dalam riwayat adalah orang kafir yang suka membangkang, sombong dan jahat. Setelah itu, pada banjir di era Nabi Nuh, Allah tidak membinasakannya sekalipun dia dikenal membangkang, kafir, sombong, jahat, dan anak pezina itu aneh. Secara akal, Syekh Hamid Ahmad At-Tahir mengatakan, bagaimana mungkin Allah membinasakan anak Nuh karena kekufurannya, dan ayahnya adalah seorang nabi dan pemimpin orang beriman, sedangkan Allah tidak membinasakan Auj bin Unuk. Padahal, dia lebih zalim dan melampaui batas dari apa yang mereka sebutkan. Ibnu Katsir kemudian menyalahkan riwayat ini, karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Syohih. Sedangkan, dalil nakli dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tenggelamkan golongan yang itu." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 66. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Quran Surat Nuh ayat 26. Riwayat-riwayat ini juga bertentangan dengan hadis syahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam, panjangnya 60 hasta, kemudian ukuran penciptaan itu terus berkurang hingga sekarang." Ini merupakan hadis syahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah berbicara karena mengikuti hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 4. Kenyataannya, tinggi manusia terus berkurang, mulai dari diciptakannya Nabi Adam hingga sekarang. Ini berarti bahwa tidak ada keturunan Adam yang lebih tinggi darinya. Saya kira riwayat tentang Auj bin Unuk ini tidak lain berasal dari orang kafir, yang notabene merupakan musuh para nabi. Wallahualam, ujar Syekh Hamid Ahmad At-Thohir. Kemudian, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kedustaan dari riwayat ini. Dia berkata, tidak terlalu mengherankan bahwa mereka berani berdusta kepada Allah. Namun yang lebih mengherankan apabila ada orang yang berani memasukkan hadis ini ke dalam kitab-kitab para ulama, dan kitab-kitab tafsir yang diakui serta tidak menjelaskan kerancuannya. Menurut ahli kitab, Auj bin Unuk bukan berasal dari keturunan Nuh, melainkan keturunan Adam. Sementara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan anak cucunya, orang-orang yang melanjutkan keturunan." Quran Surat Asy-Syaffat ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa semua orang yang masih hidup di muka bumi termasuk keturunan Nuh, jika seandainya Auj itu memang benar ada, niscaya dia tidak hidup lagi setelah Nuh. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan, tidak diragukan lagi bahwa hadis ini dan semacamnya dibuat oleh orang kafir dari ahli kitab yang mengejek para rasul dan pengikutnya. Teman-temanku yang seiman, demikianlah kisah tentang Unuk putri Adam dan Auj bin Unuk. Yang dimana, kisah di atas ini merupakan riwayat yang berasal dari orang kafir, dan tidak dibenarkan cerita semua itu. Semoga, kita semua selalu diberikan perlindungan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, dalam penyampaian informasi yang saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.